Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lanjut lagi ya kita bahas soal TUC PNS. Untuk kali ini kita akan bahas soal analitis. Oke, langsung aja kita bahas nomor satu. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari kota B ke kota C dilayani oleh 3 bus. Seseorang berangkat dari kota A ke C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat pulang dari C ke A, ia tidak menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah. Ini sebenarnya soal tentang kaidah pencacahan ya, teman-teman. Caranya gampang kok, ya, nggak susah. Gampang banget. Oke, dari kota A ke kota B, dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 4 bus. Berarti ada satu, 2, 3, 4. Ada 4 bus. Kemudian dari B ke C dilayani 3 bus. Berarti dari B ke C ini ada 3 bus. Satu, 2, 3. Ada 3 bus. Seseorang berangkat dari A ke C melalui B, udah bener ya. Kemudian kembali lagi ke A, juga melalui B. Jadi kembalinya ke A sini itu melalui B lagi. Jika saat pulang dari C ke A, ia tidak menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah. Nah, tadi kan dari B ke C itu kan ada 3 bus ya. Nah, satu bus sudah dipakai berarti pilihannya tinggal 2 bus lagi. Misalkan bus yang pertama itu udah dipakai, berarti masih ada 2 bus lagi yang bisa kita pilih, ya. Jadi dari C ke B itu masih ada 2 lagi. Jadi ada 2 pilihan lagi ketika kembali ke B, ya. Jadi ada 2 bus, ya. Di sini ada 2 bus yang bisa dipilih. Kemudian dari B ke A, karena tadi ada 4 bus dan satu bus sudah dipakai untuk berangkat, maka pulangnya nggak boleh pakai bus itu lagi. Sehingga pilihannya tinggal 3. Dari B ke A itu tinggal 3 pilihan. Nah, di sini kan tujuannya ke C ya. Ini yang berangkat, kemudian yang ini adalah yang pulang. Pulang lagi ke A. Jadi banyak cara, itu tinggal kita kalikan aja teman-teman. Gampang kan? Tinggal kita kalikan 12 kali 6 sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 2. Soalnya mirip dengan yang nomor satu ya, berarti caranya sama dong. Yuk teman-teman kerjain dulu ya, jawabannya yang mana. Oke, udah ketemu, kita bahas ya. Sebuah keluarga akan berlibur ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Jakarta ke Arab Saudi sebanyak 5 rute penerbangan, sedangkan Arab Saudi ke Eropa ada 6 rute penerbangan, maka banyaknya pilihan dari Jakarta ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah sama aja dengan kayak tadi teman-teman. Kita mulai dari Jakarta ya. Dari Jakarta ke Arab Saudi, ya kita singkat dengan A saja ya. Kemudian dari Arab Saudi ke Eropa. Nah, ini adalah berangkatnya, tujuannya ke Eropa. Dari Jakarta ke Arab Saudi itu ada berapa rute? 5 rute ya. Berarti di sini adalah 5. Kemudian Arab Saudi ke Eropa itu ada 6 rute. Arab Saudi ke Eropa itu ada 6 rute. Kemudian ini kan pas berangkatnya ya kan. Nah, sekarang pulangnya dari Eropa singgah dulu ke Arab kemudian baru ke Jakarta. Nah, karena tidak boleh menggunakan rute yang sama, maka dari Eropa ke Arab itu sekarang tinggal 5 rute saja. Karena satu rute sudah dipakai ya. Dari 6 ini sudah dipakai satu rute kan tinggal 5 rute. Kemudian yang 5 ini ya, dari Arab ke Jakarta yang tadinya 5 rute karena satu rute udah dipakai berarti tinggal 4 rute aja yang bisa dipilih. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja ini, kalikan aja udah beres teman-teman ya. 30 kemudian yang ini 20. 30 kali 20 berarti sama dengan 600. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, informasi terlebih dahulu dari edufi.kliktest.com. Teman-teman udah ikutan ini belum nih? Simulasi Akbar SKD CPNS 2024, batch yang keempat. Oke, kalau belum silakan teman-teman buat akun, kemudian teman-teman daftar simulasinya, yaitu tanggal pendaftarannya 28 September sampai 2 Oktober 2024, kuotanya hanya 30.000.
Cepetan ya teman-teman ya. Kalau sudah nanti tinggal tunggu sesi pengerjaan kamu ya. Nah, di sini pengerjaannya masih 1 hari lagi. Jadi teman-teman cepetan aja buat akunnya, kemudian besok tinggal ikuti simulasi Akbar Serentak Nasional CPNS 2024 dan nanti akan ada prankingan. Dan kedepannya masih ada 2 lagi simulasi Akbar gratis juga teman-teman ya. Kalau akun teman-teman premium, teman-teman bisa mengerjakan ulang soal simulasi Akbar nasional ini ya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengerjakan semua tryout yang ada di sini. Dan teman-teman juga akan mendapatkan core materi. Di sini ada banyak soal ya, teman-teman. Soal latihan banyak banget di situ. Kemudian teman-teman juga bisa ikutan live class ya yang sudah terjadwal ini. Kemudian kalau teman-teman akunnya premium, teman-teman bisa melihat hasil live yang sudah berlalu. Jadi teman-teman masih bisa melihat ulang hasil rekaman Zoom-nya. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan modul ada TWK, TIU, dan TKP. Sangat bagus banget teman-teman. Untuk pembayaran ini khusus buat teman-teman yang mau upgrade ke akun premium ya. Jadi nanti akan mendapatkan seperti ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja kontak customer service ya. Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 3 ya. Dicoba dulu nih jawabannya yang mana. Oke, udah ketemu, kita bahas ya. Saat liburan, Anita berlibur ke sebuah tempat wisata dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E. Kemudian pos D terhubung dengan pos G. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G yang terdekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F. Berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Anita dalam sekali jalan? Oke, kita gambarkan dulu ya. Yang pertama adalah pos A. Pos A itu dekat dengan pintu masuk. Misalkan pintu masuknya di sini. Oke, pintu masuk kemudian ada pos A. Nah, pos A ini terhubung dengan pos B dan pos C. Berarti pos A ini terhubung dengan pos B dan pos C. Dia berarti bisa ke B dan ke C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E. Jadi C-nya terhubung, yang pos C ini terhubung dengan B, D, dan E. Oke, berarti C ini terhubung dengan B, berarti kita buat garis, kemudian ke D. Oke, kita misalkan D-nya di sini ya, ke D dan ke E. Berarti ke E. Jadi pos C ini terhubung dengan B, D, dan E. Kemudian pos D terhubung dengan G, pos D terhubung dengan G, ya. Sedangkan pos E terhubung dengan F, pos E terhubung dengan F, ya. Dan pos G, dan pos G berarti E-nya terhubung dengan G juga. Yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F, ya. Jadi pintu keluarnya dekat dengan pos F. Nah, di sini pintu keluarnya. Oke, pertanyaannya berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Anita dalam sekali jalan? Ya, berarti carilah rute yang sepanjang mungkin ya. Oke, dimulai dari A ya. Ini yang pertama A, kemudian kita pakai rute yang ini, kemudian dapatnya B, kemudian lanjut ke sini, dapatnya C. Jadi arahnya rutenya seperti ini ya. Kemudian supaya lebih banyak pos yang dilewati, maka kita melewati D ya. D bukan E tapi D. Karena nanti dia kemudian ke G. Nah, setelah dari G ini bisa ke E lagi karena rutenya menujunya ke E dan terakhir ke F kemudian pintu keluar. Nah, ternyata semuanya terlewati nih, semua pos ini terlewati. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pos yang bisa dilewati. Itu kalau ditanyakan berapa maksimal pos yang dilewati. Nah, kalau ditanyakan berapa jalur yang bisa dilalui dari pintu masuk sampai pintu keluar, nah itu teman-teman harus buat rute lagi. Misalkan nih jalur yang pertama itu pakai jalur yang panjang ini tadi ya, dari A, kemudian B, kemudian C, D, G, kemudian E, dan F. Ini rute yang pertama. Kalau rute yang kedua berarti dari A, kemudian B, kemudian C, kalau tadi ke D sekarang ke E.
kemudian E, dan pintu keluarnya adalah F. Kemudian jalur yang ketiga itu berarti dari A ke C ya, dari A ke C, kemudian D, G, ya kan, kemudian E, kemudian terakhir F. Dan rute yang keempat bisa dari A, kemudian C, kemudian E, ya kan, kemudian F. Ada 4 jalur. Jika yang ditanyakan adalah berapa jalur maksimal yang bisa dilewati oleh Anita. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 4 dicoba dulu ya. Oke, kita bahas. Jono, Kusminto, dan Lanang menaiki bus yang berhenti di 6 tempat yang berbeda yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing orang turun di tempat yang berbeda dan tidak naik bus itu kembali. Informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut. Apabila ada yang turun di C, maka tidak ada yang turun di E. Apabila ada yang turun di B, maka tidak ada yang turun di D. Satu di antara mereka turun di A, Kusminto tidak turun di F, Lanang tidak turun di B ataupun F. Baik Jono, Kusminto maupun Lanang masing-masing dapat turun di titik-titik. Oke teman-teman, kita pakai metode eliminasi ya. Caranya gini. Yang pertama ini kan ada syarat ya. Jika turun di C maka tidak ada yang turun di E. Artinya jika di pilihan ganda ada C sama E ya barengan, ya muncul barengan itu berarti salah. Yang mana? Yang di sini nih, ada C sama E. Ini kan berarti nggak boleh. Kan kalau salah satu sudah turun di C maka tidak ada yang turun di E. Berarti kan yang ini salah dong, ya kan? Kemudian yang kedua, juga tidak boleh ada B dan D secara bersamaan. Kita lihat di sini ada B sama D bersamaan, kan nggak mungkin juga, ya kan? Karena kalau salah satu turun di B, maka tidak ada yang turun di D, berarti yang ini salah. Oke, sekarang tinggal kita paskan ya. Yang pertama ada Jono, berarti yang bagian pertama ini harus Jono, kemudian Kusminto, kemudian Lanang. Karena ini adalah masing-masing, berarti yang bagian pertama harus Jono, yang tengah Kusminto, dan yang ketiga adalah Lanang. Nah, di sini Kusminto tidak turun di F. Kusminto itu kan letaknya di tengah ya, berarti yang tengah ini nggak boleh ada F. Di sini ada F, berarti salah dong, ya kan? Di sini ada F, salah dong. Udah selesai kalau gitu, jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Dicoba dulu nih. Soalnya sama kayak nomor 4, tapi pertanyaannya beda nih teman-teman. Yuk, jawabannya yang mana nih? Oke, udah ketemu ya jawabannya. Sekarang pertanyaannya ganti nih. Apabila Jono turun di E, maka Lanang mungkin akan turun di mana? Nah, mungkin itu berarti bisa iya, bisa tidak ya. Yang jelas ada kemungkinan. Oke, kita tuliskan dulu tempat berhentinya dari A, kemudian B, kemudian C, D, E, dan F. Ada 6 tempat ya. Oke, sekarang kita lihat apabila Jono turun di E. Berarti jelas E ini sudah dibuat turun oleh Jono, ya kan? Oke, kemudian kita lihat di sini ada Lanang ya, teman-teman. Lanang tidak turun di B maupun di F. Nah, berarti jawaban yang A ini kan turunnya di B kan, berarti kan tidak mungkin. Karena tidak sesuai dengan syarat yang ini, teman-teman. F-nya juga nggak mungkin, ya berarti salah. Tinggal C atau D. Nah, kalau C mungkin nggak kira-kira, teman-teman? Coba kita lihat pernyataan yang pertama ya. Apabila ada yang turun di C, misalkan nih, misalkan si Lanang itu turun di C, maka yang di E ini nggak boleh ya. Berarti kan yang E, yang Jono nggak boleh di sini karena Lanang di C, gitu kan? Otomatis kan nggak mungkin ya. Berarti yang C ini nggak mungkin karena bertentangan dengan syarat yang pertama ini. Kalau gitu berarti yang paling mungkin adalah Lanang turun di D. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Dicoba dulu ya. Udah ketemu kan jawabannya yang mana nih? Pada sebuah acara pertemuan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja.
Lucky berada di antara Ani dan Budi dan berhadapan dengan Firman. Rama berada di sebelah Firman, sedangkan Budi duduk berhadapan dengan Komar dan di antara Lucky dan Dian. Jika Cici duduk di sebelah Komar, siapakah yang berada di antara Rama dan Komar? Nah, kalau kayak gini berarti kita buatkan dulu gambarannya teman-teman. Kalau tidak dibuat gambaran nanti nggak akan pernah ketemu ya. Ada 8 orang berarti ya pastinya 4-4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada dua sisi meja ya. Saling berhadapan-hadapan nanti duduknya. Oke, kita mulai dari yang mana nih? Dari yang ini ya. Loki berada di antara Ani dan Budi. Berarti Loki itu tidak mungkin di pinggir, teman-teman ya. Karena Loki itu berada di antara Ani dan Budi. Kalau misalkan Loki kita taruh di sini ya, ini adalah Loki, ya kan? Berarti yang sini itu bisa siapa tadi? Ani, ya kan? Ani sama Budi. Nah, kemungkinan seperti ini. Jadi Loki itu berada di antara Ani dan Budi. Dan berhadapan dengan Firman, berarti Lucky itu langsung berhadapan dengan Firman. Firmannya ada di sini, ya. Sedangkan Budi duduk berhadapan dengan Komar. Budi duduk berhadapan dengan Komar, berarti di sini ada Komar. Dan di antara Lucky dan Dian. Jadi Budi ini di antara Lucky dan Dian. Lucky sudah ada di sebelah kiri, berarti Diannya ada di sebelah kanan Budi. Gitu kan? Oke, lanjut. Jika Cici duduk di sebelah Komar, berarti Cici ada di sebelahnya Komar. Ini adalah Cici. Siapakah yang berada di antara Rama dan Komar? Berarti yang belum masuk ini siapa nih? Rama, ya kan? Rama ada di ujung sini. Nah, pertanyaannya siapakah yang berada di antara Rama dan Komar? Di antara Rama dan Komar itu ada F. F itu siapa? Firman, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 silahkan teman-teman kerjakan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya kita bahas soal CPNS. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Baik itu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.